Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan mengingat kembali semua yang telah dilalui, ternyata petualangan tidak selalu indah, tidak selalu nyaman, kadang terasa sakit hingga mengganggu hati dan perasaan. Bagaimana tidak, di perjalanan kali ini begitu banyak yang harus saya tinggalkan. Teman, sahabat, kerabat, bahkan orang tua. Tapi keyakinan saya selalu berkata, tidak apa-apa, sebab perjalanan akan mengubahmu. Sampai akhirnya, saya sendiri tidak percaya dapat melakukan perjalanan sejauh ini. Di tengah perjalanan, Dinda yang tahu kalau saya akan menuju lokasi terakhir, dia menelpon dan meminta untuk bergabung. Sepertinya menarik juga kalau Dinda ikut. Selain Dinda penasaran mendengar cerita dari saya juga ingin tahu perkembangan dari Dinda setelah dia ikut perjalanan pertama. Dan akhirnya kita sepakat untuk bertemu di lokasi yang sudah saya kirimkan. Sambil menunggu Dinda tiba, seperti biasa, saya akan membuat hidangan istimewa untuk menyambutnya. Saya yakin Dinda lapar. Selain itu, perjalanan ke sini cukup terjal, lebih ekstrim dari lokasi pertama yang Dinda ikut dulu. Woi, Dinda. Kabar? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya? Ya perjalanan ke sini lebih ekstrim dibandingkan Lebih ekstrim. yang pas awal ya. Mending duduk dulu, Din. Siap. Oke. Pada sore itu, cuaca sangat bersahabat. Langit pun begitu menawan. Apalagi ditambah dengan kehadiran Dinda. Rasanya sayang jika berlalu begitu cepat. Dimasakin lagi sama Barkah. Sambil menikmati matahari terbenam dan hidangan yang sudah siap disantap, kami yang sudah lama tidak berjumpa mulai berbagi cerita. Boleh yang mana nih dagingnya? Dina yang Siap. Ya gitulah kerjaan di kantor mah Kak. Tapi senangnya udah bisa mulai nyicil sedikit-sedikit supaya ya deadline-nya biar nggak numpuk. Iya, mending gitu. Cerita dong. Tadi di telepon disuruh cerita katanya panjang. Di sini udah bisa dong ceritain. Wah, seru banget, Din. Campur aduk rasanya. Gimana ceritain? Padahal ya, di trip kedua setelah sama kamu, aku tuh sempat ragu juga loh, Din. Bisa apa enggak ya aku keliling sendiri? Aku juga suka nanya sama diri aku sendiri, Din. Apa sih yang sebenarnya aku cari? Serius sampai kayak gitu? Untungnya, selama di perjalanan, aku ketemu banyak sama orang, Din. Jadi aku nggak benar-benar ngerasa sendiri. Tahu nggak, Din? Apa? Di luar sana, banyak juga yang aku temuin kayak kamu, Din. Bosen lah, jenuh lah, banyak keluh soal pekerjaan dan rutinitasnya. Tapi nggak sedikit juga, Din, yang sebaliknya. Maksudnya? Ya gitu, Din. Gini nih, kamu pernah nggak ngerasain jadi orang yang bisa dikatakan kurang beruntung seperti diri kamu saat ini? Ya sering sih kayak gitu. Nah, pernah nggak di saat kamu jenuh, bosen, atau capek dengan pekerjaan kamu yang sekarang, kamu membayangkan kalau di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan walaupun sekecil itu? Semuanya balik lagi pada diri kita sendiri, Din. Bagaimana kita menyikapinya dan mensyukurinya. Itu salah satu pelajaran sih buat aku, Din. Akhirnya, di perjalanan ini, saya benar-benar mengerti bahwa selebihnya hidup itu tentang bagaimana cara kita menyikapi dan mensyukuri apa yang sedang kita jalani. Setelah bertukar cerita, kita sepakat bahwa rasa jenuh, lelah, ragu, bahkan tidak percaya diri
Itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Sebab kita semua pasti akan mengalami dan bertemu dengan persimpangan jalan. Selebihnya, hanya kita sendiri yang dapat menentukan arah. Entah itu menyerah atau melanjutkan langkah yang menjadi tujuan kita sekalipun terasa lelah.